kami akan membahas bagian kelima dari PSDA atau pengembangan sumber daya air. Judulnya adalah Analisis Ekonomi dan Teknis Proyek Sumber Daya Air. Langsung kepada soal, jadi di sini langsung ada soal yang akan membahas secara teknis, terus sedikit juga mengenai ekonomi. Oke. Nah, nomor 65 ini adalah lanjutan dari bagian ke-4 yang lalu ya. Sebuah danau yang mempunyai luas 26.200 km persegi, elevasi tahunan seperti pada gambar 651. Sedangkan rating curve keluaran danau seperti pada gambar 652 di bawah ya. Kemudian ditanya hitung dan gambar hidrograf outflow tahunan, kemudian hidrograf net inflow. Yang ketiga ini semua hitungan berdasar rata-rata debit bulanan pada setiap akhir bulan. Jadi yang 65 ini mengenai teknisnya, teknis hidrolika ya di sini. Kemudian yang nomor 6, bila danau dapat diatur untuk pengendalian banjir, elevasinya harus di antara 101,3 dan 101,7. Diusahakan 101,4. Biaya kontrol dam, jadi ini diketahui bahwa biaya untuk kontrol dam itu maksudnya untuk mengatur diperkirakan 10 juta dolar. Ada kurvanya, kita melihat di kurva C, ada gambar 652. Nah, sekarang hitung dan gambar state dan outflow hydrograph dari pengaturan keluaran debit. Ini ditanya karena dengan pengaturan itu kita juga bisa menentukan biaya mana yang terpilih yang cocok dengan pengaturan tersebut. Nah ini yang B, biaya perbaikan yang sesuai pada operasi danau. Jadi operasi danau itu akan menentukan besaran biaya yang dipakai. Yang lanjutnya, bila danau digunakan untuk PLTA, yang diusahakan debit selalu di atas 2.200, tapi tidak lebih dari 2.600 CMS adalah cubic meter per second. Kemudian sama pertanyaan itu dan gambar state dan outflow hydrograph dan pengaturan keluaran debit. Kemudian yang B, biaya perbaikan sesuai untuk operasi PLTA. Kita akan bahas masing-masing jawabannya berikut. Sebelum kita menjawab, kita mengerti dulu gambar hubungan antara yang atas ini elevasi ya. Kemudian ini state of hydrogram. Jadi data hidrologinya seperti ini atau hubungan antara elevasi dan bulan. Jadi dengan mengetahui bulan ini ada 1 sampai 12 adalah bulan Januari sampai Desember. Pada bulan Januari ketinggian danau adalah kalau kita melihat titik ini 101,3 dan seterusnya. Jadi gambar permukaan air itu turun dulu, terus naik, terus turun lagi seperti ini. Nah ini yang berikutnya pernyataan besaran biaya yang ada hubungannya dengan biaya ya di sini. Dimana kalau natural condition, jadi A ini adalah dalam keadaan natural, tidak diapa-apain sesuai dengan alam, maka kalau sebagai contoh, misalnya tinggi 102 itu debit yang keluar adalah sebesar 3.000 ini 3.300 gitu ya. Jadi ini 1.000, 1.100, 1.200, satu kotak itu 200-an ya. Bukan 200 ini 100. Jadi 1.500, 1.600, 1.700, 1.800, 1.900 dan 2.000 dan seterusnya. Sehingga dengan mengetahui elevasi kita tahu keluarannya di bawah ini. Skemnya atau skemanya itu A untuk natural condition, B adalah untuk excavation untuk penggalian skim yang biayanya sebesar 5 miliar.
Kemudian C, skim penggalian dengan biaya 6 miliar. Kemudian yang D, satu skim lagi yang besarnya adalah 5,2 miliar. Jadi ada 3 skema dalam penyelesaian pengaturan debit di Danau ini. Oke. Nah, pertama kali kita akan membuat routing di bawah kurva A dalam keadaan asli atau natural condition. Luas danau diketahui 26.200 km persegi. Sehingga kalau kita mau menghitung 1 meter ketinggian di atas danau, ada sebesar 26.200 juta meter kubik. Jadi kalau air 1 meter ketinggian di atas danau, dikalikan dengan luasan 26.200 diterjemahkan dalam meter persegi, maka luas dasar kali tinggi ketemunya ini ya. Jadi kalau ada air di atas danau 1 meter terdiri dari ini ya. Jadi 26.200 juta meter kubik. Nah, sekarang kalau besaran tersebut dialirkan selama 1 bulan, jadi volume sekian ini dialirkan selama 1 bulan, berarti dibagi dengan waktu 1 bulan kalikan detik, ketemunya adalah 2.620.000 meter kubik. Jadi selama 1 bulan itu bisa mengalir air itu sekian, 2.620.000 meter kubik per detik. Ya, ini ya. Kemudian sekarang kita menerjemahkan lagi dari 1 meter ke 1 cm. Kalau gitu, kalau kita menyimpan 1 cm di atas waduk, sama dengan besaran 100 meter kubik per detik per bulan. Ya. Jadi pernyataan luasan dengan ketinggian di atas waduk jatuhnya ini. Ini untuk mempermudah kita akan membuat routing di bawah ini. Kita membuat tabel, ini di sini bulan Januari, Februari, dan terus sampai Desember. Nah, ini rata-rata outflow, ini kita melihat dari data hubungan ketinggian dengan debit tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian elevasinya pada bulan Januari itu antara 101,4 sampai 101,56 ya, sehingga rata-rata elevasi adalah 101,28. Ini dari gambar hubungan antara elevasi dan volume tadi dan bulan ya. Jadi pada bulan Januari elevasinya rata-rata 101,28, berarti hubungannya kalau elevasi 101,28 maka outflow-nya adalah 2.300. Dengan kita membuat elevasi dan rata-rata, maka kita tahu delta Q, artinya yang keluar dari waduk. Awalnya akhir Desember atau awal Januari 101,4, akhir Januari 101,56, sehingga rata-ratanya adalah ini. Nah, antara elevasi 4 sampai 1 danau itu berarti kan bedanya adalah 12 cm. Ini ya 101,4 dikurangi 101,28, ketemunya adalah 12. 12 itu dalam senti. Kalau ini dalam meter, maka 1 senti tadi adalah 100 meter kubik per detik. Jadi 12 tadi dikalikan dengan 100 ketemunya 1.200. 4 ke 28 turun ya, jadi negatif, min 1.200. Antara 28 sampai 17 ada 11, maka min 1.100. Kita urutkan terus. Nah, sekarang bulan Maret dan April ternyata dari 101,06 ke 101,16. Naik ya, maka ini positif, dan seterusnya. Nah, sekarang setelah kita menganalisa, nah sekarang min 1.200, ini 1.100. Rata-rata inflow-nya berapa? Kalau keluarnya min 1.200, deltanya min 1.200, padahal keluarannya tadi 2.300. Kalau gitu, inflow-nya adalah 2.300 dikurangi 1.200 ketemu 1.100. Nah, sekarang kita menjadi tahu dari dua gambar state tadi,
kita bisa menghitung kalau gitu inflow-nya adalah 1.100. Kenapa? Karena di dalam waduk itu turunnya 1.200 meter kubik tertera 2.300. Jadi tadinya adalah ada pemasukan 1.100 ya. Berikutnya juga gitu. Outflow-nya 2.000, deltanya 1.100. Kalau gitu tadinya adalah 2.000 dikurangi 1.100 ketemu 900. Nah, sekarang kita menjadi tahu besaran outflow di sini. Dengan begitu, kita tahu inflow, tahu outflow ya. Biasanya di dalam kita menyelesaikan sesuatu, kalau ada inflow, nah kita buat routing outflow-nya gimana. Nah, itu biasanya pakai grafis, ada pakai membuat persamaan-persamaan itu. Kalau yang lalu seperti kuliah ke-4 yang lalu, itu ada inflow, nah membuat outflow. Sekarang ini sebaliknya. Oke, nah dari sini kita akan melanjutkan soal berikut karena soal berikut itu membutuhkan data inflow ini. Jadi data inflow kita sudah tahu, danaunya sama, maka berikutnya yang soal berikut ini. Pengaturan pengendalian banjir elevasi antara ini. Yang paling dibutuhkan adalah ini. Jadi maksudnya elevasi boleh berjalan kita atur elevasinya antara 100,3 sampai 100,7. Tetapi kalau bisa misalnya 100,4 terus itu yang paling dibutuhkan oleh pengendalian banjir tersebut. Kemudian, nah tadi rata-rata inflow kita sudah mendapatkan dari soal sebelumnya. Kita pasang di sini. Kemudian sekarang kita mau mengatur elevasi. Rata-rata inflow-nya 1.100, elevasinya yang kita atur. Pada saat ini kita atur kalau inflow-nya 1.100, elevasinya diatur 101,4, delta-nya berapa? Dari 101,4 ke 101,4, maka tidak ada keluaran berarti 0. Sehingga inflow 1.100, ketinggian tetap segini, outflow-nya juga 1.100 karena tidak ada delta yang masuk ke waduk. Dan seterusnya, jadi ini kita yang mengatur pada saat Januari, pada bulan Maret, itu kita masukkan karena untuk mendapatkan ketinggian yang sesuai dengan ini. Karena inflow-nya sedikit sekali, jadi kita akan tetap mempertahankan itu, harus ada delta, kita harus nyimpen supaya ketinggiannya tetap, karena di sini outflow-nya 1.700 itu dari ini. Kita masuk 700, tetapi keluarnya 1.000. Jadi kalau gitu rata-rata outflow-nya adalah 1.000 ditambah 700, 1.700. Nah sekarang ketinggiannya 101,3, tetap kita perhatikan 100,3 sehingga delta Q-nya 0. Pada saat ini ada inflow 2.800. Karena ini tidak ada delta, jadi tidak ada masuk, maka dari 2.800 kita keluarkan semua 2.800. Nah sekarang pada bulan Mei kita tambah 0,3 ya, jadi kita membuat 100,33. Ini ke sini berarti bedanya adalah 300. Kalau nyimpen di sini negatif min 3.000. Karena inflow sekian disimpan 300 sehingga outflow-nya tinggal 3.400. Jadi dengan begitu ada inflow sekian, elevasinya kita atur, maka keluarannya sekian. Kenapa kita atur keluaran? Karena keluaran ini ada pengaruhnya dengan ekonomi tadi ya. Jadi di sini kita kebetulan tidak saya cantumkan di sini, tapi kita melihat bahwa ini rata-rata outflow tertinggi adalah 4.000. Kalau gitu saya akan kembalikan lagi melihat gambar ya. Jadi gambar sebelumnya ini kalau 4.000 dalam keadaan natural itu nggak mungkin ya. Ini ya 4.000 itu di sini. 4.000 itu lewat gambar ini.
Jadi kita harus memilih antara B, C, dan D. 4.000 itu misalnya kita pilih yang C, maka kita harus mengeluarkan biaya sebesar ini ya, sebesar 6 miliar untuk mengekskavasi skim. Ya, jadi itu kalau kita pilih yang C. Tapi 4.000 misalnya yang D lebih mahal ya, jadi kita pilih yang skema C. Jadi cara memilihnya begitu. Keluaran paling besar kita plotkan di tabel-tabel. Memang di sini kebetulan belum saya cantumkan, tapi hasilnya hubungan antara ini outflow dengan biaya seperti itu. Oke, nah ini setelah kita mengatur, maka kita akan mengetahui besaran outflow. Lanjut. Tadi ada 3 soal yang sudah diselesaikan 2 soal. Untuk yang ketiga, saya persilakan Anda melatih untuk mendapatkan biaya dari soal yang nomor 3 tersebut. Nah, berikutnya ini ada hubungannya key perencanaan atau desain perencanaan dengan besaran biaya dan besarnya kemungkinan. Untuk menghitung hal tersebut, di sini ada contoh sebuah proyek reklamasi seperti pada gambar berikut akan dilindungi dengan sistem tanggul dan dengan biaya seperti pada gambar 632. Jadi pada gambar selanjutnya ya. Kehancuran tanggul terjadi bila banjir melimpas di atas tanggul. Jadi daerah ini dilindungi oleh tanggul. Nah, bila tanggul ini penuh, berarti yang melimpas ada limpasan yang kerugiannya adalah 10 juta per tahun ya. Kemungkinan lagi hubungan kemungkinan banjir terjadi dengan ketinggian. Jadi hubungan kemungkinan banjir dengan ketinggian seperti pada gambar grafik berikut. Nah, sekarang dari tatanan yang diketahui ini, tentukan tinggi tanggul yang paling ekonomis. Jadi, kita menentukan tinggi tanggul itu, kecuali ada hubungan dengan perencanaan, perencanaan juga hubungannya dengan ekonomi, kita membangun tanggul yang paling murah, yang memenuhi syarat. Oke, jadi gambar-gambar ini ada di halaman berikut. Hubungan antara biaya tahunan dengan ketinggian banjir. Mudah-mudahan nanti ini bisa jelas karena oke. Nah, kemudian hubungan pula antara kemungkinan yaitu ketinggian dengan kemungkinan terjadi ya. Jadi kita harus bisa membaca grafik ini. Kalau contoh kemungkinan ketinggian, jadi ketinggiannya itu 5, ini satuannya feet ya, 5 feet, maka biayanya adalah 5, ini setiap naik 1 itu 100.000 dolar. Jadi kalau 5 berarti 500.000 ya. Jadi kalau ketinggiannya 5 meter, maka biayanya 500.000 dolar per tahun ini. Semua di breakdown dalam pengetahuan karena pengetahuan kemungkinan terjadi itu hubungannya mesti per tahun ya. Jadi kalau tinggi 2 meter atau 2,5 maka kemungkinan biaya tahunannya adalah 0,6 kali 100 jadi 60.000 gitu ya. Nah, sekarang kemungkinan terjadinya juga gitu. Kalau ketinggiannya 5, maka kemungkinan terjadinya adalah 0,01%. Sehingga ada grafik seperti ini. Nah, dari grafik ini dan ini, kita bisa membuat tabel kemungkinan dan ketinggian yang terjadi. Nah, jawabannya dari soal tadi sebagai berikut.
Ini height of dike itu berarti ketinggian tanggul ini diurut mulai 2 sampai 4 meter. Biayanya berapa? Kalau ketinggiannya 2, $40.000, 2,5 dan seterusnya. Kemungkinan terjadinya adalah 1,85 dari gambar ini tadi dibuat tabel. Jadi kolom 1, 2, 3 ini dari 2 gambar tersebut. Nah, setelah itu berapakah rata-rata kerugian? Ya, rata-rata kerugian itu dari persen ini dikalikan dengan biaya, ya. Besarannya total cost itu adalah 185 ditambah dengan 1,8 kali 40 ya. Dengan penjumlahan tersebut, maka kita mengetahui total cost-nya adalah 225. 225 itu dari persen kali 185 ditambah dengan 40 ketemu ini dan seterusnya. Setelah kita mengalihkan semuanya, maka dari tatanan total cost ini diketahui bahwa yang paling kecil yang mana? Ternyata ini 130.000. Nah, kalau 130.000 ini ketinggian dikingnya adalah 2,9. Kemudian dengan kemungkinan terjadi 0,38. Jadi kemungkinan terjadi 0,8 kita bisa tahu debitnya juga kemungkinan terjadinya 0,38 ini ya. Jadi kalau kemungkinan terjadi 1% biasanya di dalam ilmu keairan itu Ki 100. Kalau 0,38 berarti Ki 38% atau kita menghitung kalau Ki 100-nya cuma 1 meter ya kita tinggal mengalihkan ini akan ketemu Ki-nya. Itulah Ki perencanaan dengan ketinggian 2,9. Oke, jadi cara mencarinya adalah kita sudah mengetahui biaya paling minimal, kemudian ini cost-nya adalah 92.000, tetapi totalnya terkecil ya, karena damage-nya kerugiannya 38, cost-nya 92, sehingga totalnya sekian ini. Nah, ketinggiannya 2,9. Jadi inilah yang akan dipilih di dalam merencanakan tanggul. Terus ada misalnya kalau enggak dipilih 4 aja ini kan paling tinggi ya tentu, tetapi kalau kita milih yang 4 tentu biayanya sangat tinggi sekali ya. Nah, tentunya orang akan berpikir tapi kan tidak mengandung risiko. Di dalam dunia mesti ada risiko. Iya kalau yang masuk sekian, kalau yang lebih besar lagi. Nah, dalam ilmu hidrologi kemungkinan seperti itu selalu ada ya. Nah, di dalam kemungkinan selalu ada kita akan mengambil biaya yang kecil walaupun kemungkinan ada. Oke. Ini kelihatannya sudah selesai soal-soal yang ada hubungannya antara cost dan debit perencanaan. Bahan hari ini, nah udah ya. Sudah selesai, kemudian untuk selanjutnya akan dibahas pada periode berikut.